Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal, kelas 1KB02, jurusan Sistem Komputer. Ingin merepresentasikan mengenai rangkaian seri sejajar dari mata kuliah Rangkaian Listrik dan Sistem Linier B. Pengertian rangkaian seri sejajar. Pada umumnya, secara karakteristik, rangkaian listrik itu ada dua macam, yaitu rangkaian seri dan paralel. Akan tetapi, ada satu lagi bentuk rangkaian listrik yang biasa disebut rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Untuk dapat mencari besarnya hambatan yang terdapat pada rangkaian campuran, terlebih dahulu kita harus mencari besaran hambatan pada tiap-tiap model rangkaian seri dan paralel. Setelah kita menemukan besaran hambatan pada kedua rangkaian tersebut, kemudian kita mencari hambatan dari gabungan rangkaian akhir yang telah kita dapat. Dan ini adalah contoh dari gambar rangkaian seri sejajar. Baterai dirangkai secara seri, sedangkan saklar dan lampu adalah rangkaian paralel. Ini bisa kita lihat terdapat dua lampu dan dua baterai dan juga dua saklar. Kelebihan dari rangkaian seri sejajar: rangkaian listrik campuran punya variasi yang lebih banyak sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti instalasi listrik rumahan dan lain sebagainya. Karena rangkaian campuran disusun dari rangkaian paralel, maka beban satu tidak mempengaruhi beban yang lainnya. Misal, ketika lampu rumah satu mati, yang lain tidak ikut mati. Kecuali jika memang beban tersebut dipasang secara seri, maka jika beban satu mati, yang lain juga ikut mati. Daya yang diserap atau intensitas cahayanya sama. Jika ada saluran kabel yang terputus, yang lainnya tidak ikut terputus. Kekurangan dari rangkaian seri sejajar: rangkaian campuran memerlukan kabel yang lebih banyak. Tentu saja biaya atau ongkos yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rangkaian campuran lebih banyak. Selain itu, jika Anda menggunakan power berupa baterai, tentunya dayanya akan lebih cepat habis. Apabila beban listrik yang disusun secara paralel memiliki tahanan yang berbeda, maka arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban kelistrikan menjadi tidak sama besar. Rangkaian listrik yang disusun secara paralel akan membutuhkan jumlah kabel pengantar yang lebih banyak dibandingkan rangkaian listrik yang disusun secara seri. Karena jumlah kabel pengantar yang digunakan lebih banyak, maka untuk biaya pembuatan akan lebih mahal dibandingkan dengan rangkaian seri. Dan ini adalah terdapat contoh soal. Nomor 1, tentukan arus I4 dan tegangan V2 untuk jaringan pada gambar 7.9. Gambar dari 7.9 itu ada R1, R2, R3, R4. R1 nya 4 ohm, R2 nya 3 ohm, R3 nya 6 ohm, R4 nya 8 ohm. Jawab. Ini gambar 7.10, gambar 7.11. Kalau rangkaian A sama rangkaian B itu di gambar 7.10, rangkaian C sama rangkaian D itu gambar 7.11. Nah, langsung saja pemakaian hukum ohm. E per RB sama dengan E per R4 sama dengan 12 volt per 8 ohm, dapat 1,5 ampere. Nah, dengan menggunakan tahanan R2 dan R3 pada gambar 7.9 akan menghasilkan Rn sama dengan R2 tanda kutip R3 sama dengan 3 per 6, 3 ohm tanda kutip 6 ohm. Itu maksudnya 3 kali 6 per 3 tambah 6, 18 per 9 sama dengan 2 ohm, dapat. Dan dengan menggunakan aturan pembagi tegangan, V2 sama dengan RNE per Rn tambah Rc sama dengan 2 kali 12 volt per 2 ohm tambah 4 ohm sama dengan 24 volt per 6 sama dengan 4 volt. Nomor 2, untuk jaringan pada gambar 7.17, tentukan tegangan V1 dan V2 serta arus I. Gambar 7.17 nya seperti itu. Jawab. Nah,
Nah, ini dibentuk dulu rangkaiannya. Yang gambar 7.17 itu kan rangkaiannya belum rapi gitu. Nah, ini kita rapiin dulu supaya lebih enak ngelihatnya. Nah, ini jelas V2 sama dengan min E1 sama dengan min 6 volt. Tanda minus menunjukkan bahwa polaritas yang dipilih untuk V2 pada gambar 7.17 adalah berlawanan. Nah, kenapa minus? Karena berlawanan ini arahnya dengan tegangan yang sebenarnya. Dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff pada kalangan yang ditandai, kita peroleh min E1 tambah V1 min E2 sama dengan 0. Dan V1 sama dengan E2 kurang E1 sama dengan 18 volt tambah 6 volt sama dengan 24 volt. Dengan pemakaian hukum arus Kirchhoff untuk titik A akan menghasilkan I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan V1 per R1 tambah E1 per R4 tambah E1 per R2 tambah R3 sama dengan 24 volt per 6 ohm tambah 6 volt per 6 ohm tambah 6 volt per 12 ohm sama dengan 4A tambah 1A tambah 0,5A. I sama dengan 5,5A. Nomor 3 yang terakhir, hitunglah hambatan total dari rangkaian hambatan di bawah ini. Ini ada 7 hambatan, ada 7R. Untuk memudahkan gambar, kita ubah dulu bentuknya menjadi seperti berikut. Pertama, kita hitung dulu hambatan seri kedua R4 ohm seperti berikut. RS1 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 ohm. Sekarang rangkaian kita menjadi seperti berikut. Nah, gambarnya udah rapi. Karena RS1 terhubung secara paralel dengan hambatan 8 ohm, maka kita hitung dulu dengan cara berikut. 1 per RP1 sama dengan 1 per RS1 tambah 1 per 8 sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 8 dapat 28. 28 dibalik jadi 8 per 2 sama dengan 4 ohm. Sekarang gambarnya kita rubah. Karena RP1 terhubung secara seri dengan resistor 2 ohm, maka kita hitung dulu hambatan pengganti keduanya seperti berikut. RS2 sama dengan RP1 tambah 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, terus gambar kita berubah lagi. Karena udah dapat RS2 nya itu sama dengan 6 ohm, kita rubah lagi gambarnya. Nah, sekarang kita hitung dulu hambatan pengganti dari ketiga resistor di atas dengan cara berikut. 1 per RP2 sama dengan 1 per RS2 tambah 1 per 6 tambah 1 per 6 sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 6 tambah 1 per 6 sama dengan 3 per 6. 3 per 6 dibalik jadi 2 ohm. Nah, terus dapat 2 ohm. Gambar kita rubah lagi menjadi rangkaian seri. Karena hambatan yang tersisa terhubung secara seri, maka sekarang kita sudah bisa menghitung hambatan total dari rangkaian dengan cara berikut. R total sama dengan 7 ohm tambah RP2. 7 tambah 2 sama dengan 9 ohm. Dan demikian presentasi saya mengenai rangkaian series Jajar. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.